Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 33. Setelah mengantar Bila ke kamarnya dan membantu Bila berbaring di atas ranjang empuknya, Mama Yolan berlari menuju kamarnya hendak mengambil harta karun yang sudah lama sekali dia simpan sejak Arif dan Bila baru menikah. Akhirnya kamu kepakai juga, gumam Mama Yolan mengajak bicara benda yang berada di tangannya. Mama Yolan lalu menggenggam benda itu dan membawanya keluar menuju kamar sang menantu. Sedangkan di dalam kamarnya saat ini, Bila menjelma menjadi putri tidur sejak tadi pagi. Ya Tuhan, kepalaku, gumam Bila pelan sambil memijit-mijit seluruh bagian kepalanya menggunakan tangan kanannya. Bila bahkan sudah tidak sanggup lagi untuk membuka matanya hanya untuk sekedar menikmati indah suasana di luar jendelanya. Hiks, hiks. Bila menangis sesenggukan bersandar di sandaran ranjangnya. Ingin sekali dia mengeluh dan mengadu kepada mama mertuanya. Namun Mama Yolan sudah terlanjur pamit untuk ke kamarnya sebentar dan berjanji akan kembali lagi. Tetapi sudah 5 menit Bila menunggu, nyatanya sang mama mertua belum juga menampakkan dirinya. Bila memilih terus memejamkan matanya sambil menikmati setiap rasa nyaman yang datang dari pijatan tangannya. Hampir saja dia terlelap kembali di tengah rasa pusing yang melandanya. Kali ini dia dibuat mual-mual yang memaksa dia harus bangun dan berlari ke kamar mandi. Bila melempar asal selimut yang menutupi tubuhnya lalu berlari secepat mungkin masuk ke dalam kamar mandi. Bila muntah-muntah tapi tidak ada yang dia keluarkan kecuali air yang dia minum tadi karena sampai siang ini Bila belum makan apa-apa sama sekali. Setelah puas muntah, Bila pun kembali masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjangnya sambil mengelap air matanya yang ikut keluar juga. Lagi dan lagi rasa mual itu kembali menyergapnya dan membuat dia terpaksa harus kembali masuk ke kamar mandi. Huk, huk, huk. Bila mengabaikan suara ketukan pintu kamarnya, dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk menyahutinya. Hingga pintu terbuka sendiri dan mama mertuanya masuk dengan memaksakan diri. Sayang, kamu kenapa berdiri di sini? Tanya Mama Yolan langsung menghampiri Bila yang masih menunduk di dekat wastafel kamar mandinya. Bila tidak menjawab dengan ucapan melainkan dengan suara muntahannya. Huk, huk, huk. Mama Yolan dengan sigap mengelus punggung Bila untuk membantu memberikan rasa nyaman. Setelah Bila tidak lagi merasakan mual, wanita parubaya ini dengan sigap membantu membersihkan mulut Bila menggunakan tisu yang ada di kamar mandi. Ayok Mama bantu masuk ke kamar. Tawar Mama Yolan yang hendak memapah Bila namun dibalas gelengan kepala oleh menantunya. Mama keluar duluan aja Ma. Bila masih mau di sini. Jawab Bila pelan. Loh. Kenapa sayang, kamu masih mau muntah? Tanya Mama Yolan pelan. Enggak Ma, Bila mau buang air dulu. Jawab Bila lagi. Mama Yolan tersenyum senang saat mengetahui Bila ingin buang air. Itu artinya dia tidak perlu lagi memaksa dan menunggu terlalu lama untuk mencoba benda yang masih dia pegang. Baiklah, Mama nunggu kamu di luar ya. Tapi buang airnya di dalam wadah kecil ini saja. Setelah itu jangan lupa gunakan ini. Ujar Mama Yolan sembari memberikan 2 buah benda pipi kepada Bila. Tampung di wadah kecil lalu gunakan ini. Bila dibuat heran dengan permintaan mama mertuanya. Ini apa Ma? Kenapa harus ditampung? Ibunya merasa tidak mengerti. Lakukan saja sayang. Buka dulu apa isinya. Nanti kamu akan paham maksud dari ucapan mama. Tutur Mama Yolan sambil tersenyum hangat. Saat ini jantung Mama Yolan lebih jedak-jeduk dibandingkan dengan jantung Bila. Bila perlahan membuka kantong hitam dan langsung membulatkan matanya saat melihat isi yang terdapat di dalamnya. Bila menatap kepada Mama Yolan sambil mengangkat kedua benda itu. Tatapan mata Bila mengisyaratkan sebuah pertanyaan besar di dalam benaknya. Mama Yolan yang mengerti arti dari tatapan mata Bila pun langsung maju dan memeluk erat pundak sang menantu. Sebaiknya kita tes dulu sayang. Mama mohon, tolong gunakanlah benda itu sekarang juga, ucap Mama Yolan dengan was-was. Bila terlihat berpikir dan menimbang permintaan mama mertuanya, kini dia mulai mengerti dengan segala keanehan yang dia rasakan hari ini. Tapi dia juga takut menghancurkan harapan indah mama mertuanya jika nanti hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
mengingat dirinya baru hari ini mengalami hal aneh itu. Tidak ada salahnya kan kalau kita mencoba, apapun hasilnya. Mama akan menerimanya sayang. Sahut Mama Yolan meyakinkan menantunya. Bila akhirnya menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju yang langsung disambut ciuman sayang di pipinya dari wanita parubaya yang berada di sampingnya. Terima kasih putriku sayang. Kamu ikuti saja petunjuk yang ada di kertas putih itu. Ucapnya lalu bergegas keluar dari kamar mandi supaya Bila bisa secepat mungkin melakukannya. Wanita parubaya ini langsung membantu Bila menutup pintu kamar mandi. Bila yang tinggal sendirian di dalam kamar mandi bergegas melakukan apa yang diminta oleh mamanya. Bukan perkara sulit untuk melakukan itu karena sejak tadi Bila memang sudah sangat ingin melakukannya. Setelah menampung air seninya ke dalam wadah kecil pemberian mama mertuanya, Bila lalu mencelupkan 2 buah benda pipih yang memiliki merek berbeda itu sesuai dengan petunjuk yang dia baca. Bila segera menegakkan tubuhnya lalu mencuci tangannya yang terkena air itu. Dan menunggu dengan segala rasa yang campur aduk. Bila memilih menyandarkan tubuhnya di tembok sambil meremas kuat ujung baju yang dia pakai. Rasa gugup semakin besar menyelimuti hatinya. Semoga saja hasilnya tidak mengecewakan mama. Batin Bila sambil menggigit bibir bawahnya. Bagaimana jika memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan mama? Mama marah nggak ya? Pikirnya dengan segala rasa ketakutannya. Setelah dirasa sudah cukup lama dia berdiam diri menunggu hasilnya. Bila akhirnya memutuskan untuk keluar dengan 2 benda pipih yang berada di tangannya. Wanita ini belum siap melihatnya secara langsung. Dia lebih memilih membawanya keluar menemui sang mama. Bagaimana sayang? Tanya Mama Yolan penasaran. Bila belum melihatnya ma. Bila takut. Jawab Bila masih dengan wajah lemas dan juga pucat. Mama Yolan tersenyum menanggapi rasa kekhawatiran menantunya. Dia lalu meraih kedua benda pipi itu lalu diangkat lebih dekat ke wajahnya sehingga membuat mata Mama Yolan dengan jelas bisa melihat ada 2 garis merah yang muncul di benda yang dia pegang. Sayang, hasilnya positif. Seru Mama Yolan sambil memeluk tubuh Bila yang sedang terdiam karena kaget. Kamu benaran lagi hamil sayang. Mama sebentar lagi akan menjadi seorang nenek. Mama bahagia sekali sayang. Sambung Mama Yolan sambil mengelus perut Bila yang masih rata. Apa, Mama nggak lagi jahil kan? Tanya Bila curiga. Mama Yolan langsung mengendurkan pelukannya lalu mengangkat wajah Bila sehingga wajahnya mereka saling bertemu. Mama serius sayang, coba deh kamu lihat sendiri. Tutur Mama Yolan menatap tersenyum dengan 2 buah tes pack yang dia tunjukkan kepada Bila. Tuan muda, apa yang terjadi semalam? Tanya Reno ingin mendengar secara langsung dari mulut Arif. Mereka berdua baru saja menyelesaikan meeting untuk yang kesekian kalinya. Hufat, Arif menghela nafas beratnya kala ingatannya kembali berputar kepada kejadian kurang mengenakan yang dia alami tadi malam. Arif lalu menjatuhkan terlebih dahulu bokongnya ke atas kursi kebesarannya lalu mengusap kasar wajah lelahnya. Wanita gila itu, sengaja memasukkan obat perangsang ke dalam minumanku tadi malam. Dia berniat ingin menjebak aku masuk ke dalam perangkapnya. Untungnya kesadaranku cukup tinggi sehingga aku bisa lolos dari permainan liciknya dan bisa pulang menemui istriku. Ujar Arif sambil mengepalkan tangannya menahan rasa marahnya. Naura berani melakukan itu, kenapa Tuan Muda tidak menelepon saya tadi malam? Tanya Reno. Iya, dia bahkan sengaja melepas bajunya demi membuat aku terangsang. Aku tidak pernah menyangka dia bisa melakukan itu dan memanfaatkan keadaan yang sedang sepi ini. Tadi malam ada Pak Men yang membawa aku langsung pulang ke rumah. Tuturnya lagi. Aku tidak bisa membayangkan lagi apa yang akan terjadi kalau sampai aku masuk ke dalam perangkap tikus betina itu. Bila pasti sangat kecewa sekali. Sambung Arif dengan penuh penekanan. Dari mana wanita itu mendapatkan obat laknat itu? Licin sekali permainannya. Sahut Reno menimpali. Entahlah. Aku juga tidak tahu. Yang jelas, masalah ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Jawab Arif sambil memikirkan apa yang akan dia lakukannya kepada wanita ular itu. Apa perlu kasus ini saya laporkan? Saya sangat yakin. Pasti dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dan bahkan sangat merugikan dirinya sendiri. Tawar Reno yang sudah tidak mau lagi melihat wajah Naura yang cantiknya hanya modal tepung beras doang. Jangan, aku yakin. Menjebloskan dia ke dalam penjara bukanlah solusinya.
Dia pasti tidak akan pernah jera. Kali ini aku sendiri yang akan membalas perbuatannya itu. Dan aku yakin dia tidak akan bisa melupakannya seumur hidupnya. Ujar Arif dengan tatapan mata alangnya. Amarah pria ini tidak bisa lagi ditawar-menawar dengan apapun itu. Dia sudah terlanjur kecewa dengan sikap buruk sekretarisnya itu. Reno pun mengangguk menyetujui ucapan Arif. Tuan muda benar. Saya akan mendukung apapun yang Tuan muda lakukan. Saya juga sudah lelah memperingatinya setiap hari untuk menjaga sikap dan juga pakaiannya itu. Tetapi karena rasa cintanya yang terlalu kuat untuk Tuan, sehingga membuat dia gelap mata. Reno mengeluarkan semua yang dia tahan selama ini. Dia juga ingin Arif mengetahui bagaimana perasaan Naura kepada tuannya selama bekerja di sini. Aku sudah mengetahui semua itu. Dari cara dia bersikap saja aku sudah bisa menebaknya. Tolong hubungi anak buah kita. Minta mereka untuk datang ke sini sekarang juga. Titah Arif yang sudah siap membalaskan rasa dendamnya. Bukan karena tidak gentleman ataupun tidak menghormati seorang wanita. Arif hanya tidak ingin wanita ular itu semakin tidak tahu diri saja. Boleh memperjuangkan rasa cinta kita. Tetapi lihatlah keadaan yang ada. Jangan menggunakan cara licik yang bisa berdampak sangat parah. Reno bergegas menghubungi anak buah mereka. Meskipun dia belum mengetahui apa rencana tuan mudanya. Tetapi dia sudah tidak sabar menunggu kejutan itu. Apa setelah ini masih ada jadwal meeting lagi? Tanya Arif ketika mereka masih duduk di dalam ruangannya. Kosong tuan muda. Hanya ada beberapa berkas saja yang butuh tanda tangan tuan. Jawab Reno yang terpaksa mengambil alih pekerjaan Naura untuk sementara waktu. Beberapa menit kemudian ponsel Reno sudah kembali bergetar dan di layar ponselnya tertulis nama anak buahnya. Langsung masuk saja. Minta antar security ke ruang bawah tanah. Ucap Reno saat sambungan teleponnya sudah tersambung. Mereka sudah sampai tuan. Tutur Reno memberitahukan. Baiklah. Ayo kita turun. Aku ingin memberikan perhitungan berharga kepada dia. Ajak Arif dengan tangan yang sudah gatal ingin bermain dengan wanita liar itu. Reno pun mengangguk dan mengikuti langkah Arif dari arah samping. Di mana dia? Tanya Arif kepada security yang berjaga di depan ruangan. Ada di dalam sini tuan. Jawab pria itu patuh. Buka pintunya. Ujar Arif tegas. Security itu pun mengangguk patuh lalu membuka gembok yang menempel di daun pintu besi ini. Bruk, Arif menendang dengan kuat pintu besi itu sehingga membuat Naura yang sedang tertidur langsung bangun mengerjapkan matanya. Reno, ada berapa anak buah kita yang kamu bawa? Tanya Arif tanpa menoleh ke belakang. Ada 6 orang tuan. Jawab Reno cepat. Suruh mereka semua masuk ke dalam. Titah Arif yang sudah terlebih dahulu masuk menatap Naura dengan tatapan mata sinisnya. Rasanya Arif ingin sekali mengajak berduel wanita yang ada di hadapannya saat ini. Namun karena mengingat Naura adalah seorang wanita, Arif lebih memilih menyerahkan semuanya kepada algojonya yang memiliki tubuh besar dan sangat menyeramkan sekali. Arif tidak ingin mengotori tangannya yang terlalu berharga hanya karena tikus betina itu. Bagaimana kabarmu siang ini? Tanya Arif dengan rahang yang mengeras. Matanya mendadak ilfil melihat tubuh Naura yang hampir saja menjadi teman tidurnya. Hanya itu yang keluar dari mulut Naura karena masih ada kain yang menutupi mulutnya. Sedangkan tubuhnya sengaja digoyangkan supaya lilitan tali itu terlepas dari kaki dan juga tangannya. Lepaskan ikatan mulutnya. Titah Arif kepada salah satu algojo yang ikut masuk ke dalam ruangan pengap ini. Algojo itu pun mengangguk dan melepas secara kasar kain yang melilit di mulut Naura. Au, rintih Naura saat merasakan perih di sekitar wajahnya. Lepaskan aku mau pulang saja. Ucap Naura masih begitu percaya diri. Hahaha. Arif tertawa keras melihat tingkah Naura yang sama sekali tidak menunjukkan sebuah penyesalan. Kamu tidak akan pernah pulang sebelum aku puas membalaskan dendamku kepada kamu. Hardik Arif sengaja menjambak rambut Naura agar wanita itu mengangkat wajahnya. Sakit, teriak Naura dengan gigi yang bergemelatuk. Sakit, aku jauh lebih sakit dari apa yang kamu rasakan. Balas Arif semakin kuat menarik rambut panjang keemasan milik wanita ular ini. Berani-beraninya kamu memulai permainan kotor itu kepada aku. Memangnya siapa kamu? Hah, tanya Arif semakin emosi.
Jawab, bentak Arif kuat. Aku hanya ingin membuat Tuan jatuh cinta kepada aku. Sudah lama aku menyimpan rasa ini. Tetapi Tuan tidak pernah mau membalasnya. Jawab Naura begitu bodohnya. Tanpa dia pikirkan lagi bagaimana nasibnya setelah ini. Aku ini sudah punya istri. Istriku bahkan jauh lebih cantik dan lebih segalanya dari kamu. Jangan terlalu percaya diri. Wanita sampah seperti kamu ini tidak pantas untuk mendapatkan lelaki sekaya dan setampan aku ini. Ujar Arif tersenyum sinis. Tapi nggak usah takut. Aku akan membantu kamu mendapatkan lelaki kaya dan juga tampan seperti keinginanmu itu. Sambungnya dengan wajah liciknya. Arif lalu membisikkan sesuatu kepada Reno yang hanya dibalas anggukan kepala. Minum, ucap Reno menyodorkan satu gelas air putih yang sudah lengkap dengan sedotan panjangnya. Abiskan. Titah Reno memaksa masuk minuman itu ke dalam mulut Naura dengan dibantu oleh kedua algojo yang sengaja membuka lebar-lebar mulut Naura. Naura tidak lagi bisa membantah ataupun menolak minuman yang masuk ke dalam tenggorokannya. Wanita ini hanya bisa pasrah sambil meratapi nasibnya setelah hari ini berlalu. Dalam hitungan detik saja, tubuh Naura sudah mulai mengeluarkan tanda-tanda bahwa apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya sudah bekerja dengan sangat baik. Arif bahkan sengaja meminta Reno memasukkan kembali serbuk itu dengan dosis yang sangat tinggi. Panas, ucap Naura dengan suara seraknya. Sedangkan bokongnya sibuk mengesot ke sana kemari mencari kenyamanan. Tolong aku Tuan. Panas, serunya mulai meracau dengan mata yang sudah berkabut gairah. Naura meliuk-liukkan tubuhnya di atas lantai yang berdebu itu. Tangannya sengaja dilepas oleh para algojo atas perintah dari Arif. Bantu aku Tuan, pintanya sambil membuka tank top tipisnya lalu dengan sengaja membuka kait kacamata bulatnya. Arif yang tidak sudi matanya tercemar oleh penampakan gaib ini memilih membuang pandangannya ke arah lain. Hari ini kalian berenam boleh bersenang-senang dengan ini. Nikmatilah, sampai kalian semua puas. Imbunya lalu pergi keluar meninggalkan Naura yang ingin menangis tetapi tidak mampu meluapkan tangisannya itu. Dia pikir Ariflah yang akan membantu menyembuhkan rasa panasnya. Tetapi semua mimpi indah itu berganti menjadi mimpi buruk di tengah siang bolong begini. Terima kasih Tuan Muda. Jawab para algojo serempak. Wajah mereka semua mendadak bahagia mendapatkan santapan lezat setelah lama berpuasa. Reno pun ikut melangkah keluar bersama dengan Arif dan satu orang security. Tuan, jangan tinggalkan saya, bagaimana ini? Naura semakin ketakutan saat salah satu algojo menutup pintu itu dan yang satunya lagi semakin mendekatinya. Halo cantik, jangan takut begitu. Hari ini kita akan bersenang-senang sampai lelah. Kami semua akan membantu memuaskan kamu yang sangat tidak tahu diri ini. Ucapnya lalu menggigit dengan kasar benda bulat yang sudah terpampang nyata sejak tadi. Sakit, tapi enak. Racau Naura begitu gilanya. Keenam algojo itu mendapatkan tempat favorit mereka masing-masing. Wanita ini semakin larut dalam suasana ramai seperti ini. Maxi pun dilakukan dengan jumlah orang yang banyak. Tetap saja Naura menikmatinya dan tanpa ragu mengeluarkan suara rangan panjangnya. Lagi. Pinta Naura saat keenam algojo itu serentak menghentikan permainan mulut mereka. Kini tibalah saatnya Naura dipaksa melayani mereka semua secara bergantian bahkan sampai 2 sekaligus. Wanita ini mengerang nikmat ketika kedua algojo ini menghentakkan pinggulnya. Naura sama sekali tidak menolak permainan yang dilakukan oleh para algojo itu. Wanita ini selalu mengeluarkan suara merdunya dan sangat menikmati. Tubuh yang sudah bercampur dengan peluh dan debu tidak menyurutkan hasratnya. Seluruh tubuh Naura sudah dipenuhi oleh tanda merah dari berbagai sumber. Sampai jam 6 sore begini di dalam ruangan pengap itu masih terdengar alunan suara merdu yang membuat siapapun mendengarnya menjadi ingin merasakannya juga. Setelah keenam algojo itu merasa puas, barulah mereka menghentikan permainan ini dan meninggalkan Naura yang masih saja ingin melanjutkan cerita panas ini meskipun bagian bawahnya sudah robek dan berubah menjadi warna merah. Efek dari dosis yang terlalu tinggi membuat tubuhnya tidak pernah merasa puas dan selalu ingin melakukannya lagi. Jangan pergi, bantu aku, ucapnya sambil memainkan tangannya di gua basah miliknya sendiri. Dasar teriak salah satu algojo lalu menutup pintu besi itu dengan secara kasar.
Siapapun itu, kemarilah. Aku membutuhkan bantuan kalian. Ucapnya sambil menggigit bibir bawahnya menahan rasa nikmat dari permainan tangannya sendiri. Naura mengerang sendirian di tengah gelapnya ruangan ini. Security yang baru datang ingin mengecek situasi terkini bergidik ngeri mendengar suara itu. Benar-benar wanita siluman. Umpatnya geleng kepala. Security ini bergegas pergi setelah memastikan pintu tahanan dalam keadaan aman. Sedangkan di dalam sana Naura terus melanjutkan permainannya sampai dia merasa puas dan tidak sanggup lagi mengeluarkan cairan dan suara merdunya. "Apa yang kalian dapatkan?" tanya Pak Rizal kepada anak buahnya. Wanita itu hidup bersama dengan ibu kandungnya. Dia merupakan tulang punggung keluarga. Sebelum bekerja di perusahaan Ahmad Company, wanita ini dulu juga pernah bekerja di beberapa perusahaan asing lainnya. Tetapi dia selalu dipecat secara tidak hormat karena ketahuan berusaha menggoda direktur perusahaan itu. Dia bahkan pernah tidur dengan sejumlah pengusaha hanya demi mencari uang tambahan untuk gaya hidupnya yang elit. Wanita ini sudah sangat lama menyimpan perasaannya kepada Tuan Muda. Saat Tuan Muda masih menjadi suami dari istri pertamanya dulu, dia juga pernah mencoba menggoda Tuan Muda. Tetapi aksinya selalu gagal dan dia juga sudah beberapa kali mendapatkan teguran dari Tuan Muda dan juga asisten Reno. Ucap Komo panjang lebar. "Lalu di mana wanita itu sekarang?" tanya Pak Rizal masih merasa penasaran. "Dia masih ditahan oleh Tuan Muda di ruangan bawah tanah. Dan sekarang sedang mendapatkan hukumannya. Asisten Reno sengaja meminta anak buah kita datang ke sana untuk menjalankan perintah itu. Wanita itu dipaksa Tuan Muda melayani ke-6 anak buah kita dengan bantuan obat perangsang yang mereka dapatkan dari tas milik wanita itu sendiri," jawab Komo yang memang sudah mengetahui semuanya. Pak Rizal menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sinis saat mendengar sang putra sudah memberikan hukuman yang setimpal kepada wanita licik itu. "Komunikasikan kepada Reno langkah apa yang akan mereka ambil setelah ini. Jangan biarkan lagi wanita itu berkeliaran bebas di bumi ini. Beri dia pelajaran sampai dia tidak bisa lagi untuk berdiri." Titah Pak Rizal terlihat begitu emosional. "Baik Tuan. Akan saya laksanakan," jawab Komo lalu pamit keluar dari ruangan ini menuju ke markas besar mereka. Sedangkan di dalam penjara sana, keadaan Naima semakin memprihatinkan sekali. Setiap hari dia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari sesama tahanan wanita lainnya. Akibat campur tangan dari Pak Rizal, Naima benar-benar dibuat menderita di dalam sel penjara ini. Wajah cantik yang dulu sangat mulus sekali, kini berubah menjadi menakutkan dengan banyaknya bekas sayatan silet di wajahnya. Akibat tidak mendapatkan pengobatan terbaik, wajah Naima bahkan sampai mengeluarkan darah dan nanah yang tiada hentinya. Tubuh seksinya kini tinggallah tulang belulang yang akan roboh jika terkena hembusan angin kencang. "Cepat pijitin kakiku," teriak sang ketua sel itu kepada Naima yang terlihat masih bermalas-malasan. "Tapi aku masih sakit Kak. Perutku juga sangat lapar sekali," jawab Naima memohon belas kasihan dari wanita yang bertubuh besar itu. "Aku nggak mau tahu, lakukan perintahku sekarang juga. Mau lapar kek? Mau mati sekalian pun aku tidak akan pernah peduli. Cepetan," teriaknya lagi dengan tatapan mata tajamnya. Sudah 1 harian ini perut Naima belum dikasih jatah makan oleh mereka semua. Setiap kali jatah makan datang, Naima tidak pernah mendapatkannya. Baru saja dia hendak membuka bungkus nasi putih itu, sudah ada orang lain yang menariknya dengan sangat kasar. Naima yang sudah tidak sanggup untuk melawan lagi membiarkan saja mereka berbuat sesuka hatinya. Bersambung dulu ya teman-teman.